Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri, yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?"
Tanya si menteri. Oh tentu tuan, jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. Jangan tuan, gak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku, kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu, matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak, pinta si menteri agak merengek. Waduh, jangan tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku, kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. Baiklah tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan. Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan? Tanya si menteri. Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi. Jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah baginda Raja Harun ar-Rasyid. Cepat tuan, sembunyi di bawah meja itu, perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian baginda Raja masuk ke dalam rumah. Abu Nawas, aku mendengar dua cerita menarik tentangmu, kata baginda Raja tanpa basa-basi. Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu? Tanya Abu Nawas. Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana? Tanya baginda Raja. Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar, jawab Abu Nawas. Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku, kata baginda Raja dengan tegas. Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kok kamu malah tersenyum Abu Nawas? Tanya baginda Raja heran. Ya sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya, jawab Abu Nawas cepat. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Loh, itu menteriku Abu Nawas, kata Raja Harun ar-Rasyid bertambah bingung. Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya, jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya.